Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shuhada'i was sa'adati wat tabi'in wa ila ba'dil khulafa'i ar-rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jami'il ulama'i al-'amilin wa musallimin al-mukhlisin wa mujahidin fi sabilillah wa salihin wa ila jami'il التي تعملنا وقلناها وخصوصا لعبة المعلم بهذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري امين. Serta jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kesempatan ini kita bisa bersama-sama berkumpul di majlis yang kita cintai dalam rangka sama-sama kita berbicara dan musyawarah dalam bentuk memakmurkan masjid, mendirikan masjid. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah wa iyyakum bi hukmihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun di syuruti sihhatis shaumi. Syurut sihhatihi ay as-shaumi sawa'un kana fardhan aw naflan arba'atu asya'a. Pasal ini menjelaskan syarat-syarat sahnya puasa. Ada syarat-syarat sahnya puasa, ada syarat-syarat wajibnya puasa. Ya. Jadi syarat-syarat sahnya puasa lain, syarat-syarat wajibnya puasa lain lagi. Jadi bahas ini adalah syarat-syarat sahnya puasa. Baik itu adalah puasa sunnah maupun puasa wajib. Baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Ya, syarat-syaratnya sama. Arba'atu asya'a ada 4 perkara, 4 macam. Ahadwa salah satunya dari 4 macam ini Islam adalah beragama Islam. Fil hari pada waktu itu. Jadi waktu dia berpuasa ini orangnya beragama Islam. Wala yasihu min kafirin asliin, maka tidak sah puasanya orang kafir asli. Wala murtadin, dan juga tidak sah orang yang murtad. Jadi karena Islam itu adalah merupakan syarat sahnya daripada puasa, maka orang kafir atau orang yang murtad keluar dari agama, maka dia tidak sah. Puasanya dan yang kedua, aklun, berakal. Tamyizun, dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Namanya tamyiz. Orangnya adalah mumayyiz. Ini tamyiz ini adalah sifatnya. Orangnya mumayyiz. Fayakhruju bihi, maka keluar daripada akal itu al-majnun, orang gila, wa nahwu dan lain sebagainya. Ini orang gila berarti keluar daripada yang berakal, dia tidak sah puasanya karena gila, yang berakal.
Waswabiyu dan anak kecil. Indra dan bisa karena tidak ada bisa membedakan indah padanya. Jadi tidak sah melaksanakan puasa bagi anak kecil, tapi sebagai latihan buat anak-anak kita itu harus dididik. Kenapa? Karena memang anak kecil itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau sudah bisa membedakan itu namanya mumayyiz. Walaupun dia itu belum balik. Walaisal muradu bihi al-aqal tabiiyah. Dan tidaklah yang dimaksud dengan akal itu adalah akal sebangsa tabiat, watak. Akal atau watak. Li'annahu la yakhruju bihi ina ilis sabiyu. Karena bahwasanya akal itu la yakhruju bihi tidak keluar dengan akal itu ketika dia masih anak kecil. Tetap masih punya akal. Cuma saja itu termasuk akal yang belum bisa membedakan, namanya anak kecil, anak yang baik, mana yang buruk. Jadi yang kedua ini adalah orang yang berakal, orang gila kan, wajib puasa. Puasa itu ada yang ketiga, nafaun, suci, bersih. Minnahi haidin, kalau orang perempuan daripada haid, menstruasi harus suci dari menstruasi. Kanipasin seperti nipas juga, baru melahirkan, wawiladatin dan melahirkan anak. Ini kan berarti tidak bersih dalam keadaan kotor, maka tidak sah puasanya, tidak boleh berpuasa. Walau bikolpatin, meskipun hanya segumpal darah, ataupun batin atau segumpal daging. Segumpal darah atau segumpal daging itu berarti wiladah, atau mungkin juga nipas, berarti dalam keadaan kotor. Wa ilam tarodaman, meskipun orang perempuan itu tidak melihat adanya darah, atau keluar dari segumpal daging atau darah, segumpal daging atau segumpal darah, tapi tidak melihat darah itu mengalir, makanya dia tidak boleh berpuasa. Itu namanya dalam keadaan menstruasi atau nifas atau wiladah. Wa yahrumu al-haidi wan nufasani, maka haram hukumnya terhadap orang perempuan yang sedang menstruasi atau orang perempuan yang lagi nifas al-imsaku, menahan makan. Ya, nggak boleh menahan makan, tapi diniati suami dia niatnya puasa, haram hukumnya, nggak boleh. Ya, kalau dia niat menahan makan itu berarti menghormati nyembani puasa, tapi tidak niat berpuasa. Sebab kalau dia niat berpuasa itu hukumnya haram. Wa illa kala, tapi kalau dia tidak niat, dia tidak makan tapi nggak niat puasa, maka nggak menjadi haram hukumnya. Ya. Yajibu, maka wajib ta'akhir mufakirin. Orang yang sedang haid ini wajib dia itu melakukan terus-terusan berbuka, tidak puasa. Tapi nggak selalu makan terus. Artinya kapan waktu dia mau makan. Tidak boleh dia menahan diri, tidak makan, apalagi sampai dia niat berpuasa. Wakada demikian juga Nahrul Idi, yaitu hari raya. Ya, hari raya ini walaupun dia sanggup gagah, tapi tetap hukumnya tidak boleh dia berpuasa. Iktifaan yang ada di niati, karena dianggap cukup dengan tidak adanya niat. Wa'alam, dan ketahuilah anak hadis sepuluh bab as-salasata yuktabaru ujuha di jami'in na'ad, bahwasanya syarat-syarat yang tiga ini adalah dianggap adanya syarat tersebut pada semua hari. Jadi bukan sebagian hari, ada seluruh hari. Ya.
Syarat-syarat ini harus dipenuhi. Kalau murtad, maka jika seseorang murtad, auzala tamyizihi atau memang hilang tamyiznya, mumayiznya, bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Berarti kalau sudah hilang untuk bisa membedakannya, berarti tidak akalnya kurang sehat. Didudurin, contohnya sebab gila, atau atau didapat nakul haidi, yaitu orang perempuan yang datang bulan menstruasi di juntim minggu di sebagian hari itu batalah somumu, maka batalah puasanya. Jika ada orang perempuan yang di tengah hari dia datang bulan, tak boleh dia meneruskan puasa karena puasanya batal. Dia dalam keadaan tidak suci, namanya itu. Walau yang keempat syarat daripada sahnya puasa ini ilmu, mengetahui, ilmu, menduga, menyangka di kaunil waktu kaumilan risawi, adanya waktu untuk menerima bagi puasa, disiap menerima bahwa itu adalah sudah waktunya melaksanakan ibadah puasa. Wala yasihu shauman lam ya'lam, dan maka tidak sah puasanya orang yang tidak tahu bahwa waktu puasa itu sudah datang, tapi dia niatnya Ramadan, ini tidak sah. Ya. Yang benar adimadu pulahu, dia mengira tidak masuknya orang tersebut awis tawat al-amron, atau memang ada dua perkara ini sama indah menurut dia. Waktu lagi layak baru soma, dan ada pun waktu yang dia tidak bisa menerima puasa wal hidani, yaitu 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, wa ayam tasyrik dan hari-hari tasyrik, wahia salah satu yaitu 3 hari ba'da Idul Adha, setelah Idul Adha. Ini namanya ayat hari-hari tasyrik. Ayat tasyrik, hari-hari di mana tidak boleh berpuasa, haramkan berpuasa. Faslun disuruh diwujud disawli, dan menerangkan syarat-syarat wajibnya berpuasa. Suruh diwujud syarat-syarat wajibnya puasa, sawli Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. A2, salah satu 5 perkara itu Islamun, sama dengan syarat sahnya puasa tadi ini. Islamun, dia harus beragama Islam. Walau imam atau meskipun pada masa yang sudah lewat. Bayar 10 murtad, maka meliputi Islam itu kepada orang murtad. Dianau karena sesungguhnya orang murtad itu mengkotaun, tetap dipetakan adai untuk melaksanakan. Kalau muslim sama seperti orang muslim, bisa seperti Islam ini karena didahului dengan Islamnya orang murtad tadi. Ya, ini wajib. Wasanya ada yang kedua, taklifun. Taklifun ini artinya orang yang sudah berkalam. Kalau menurut Sufi, orang berkalam itu adalah orang yang sudah bisa menerima hukum, perintah dan hukum larangan. Itu namanya taklif. Ain bulubun, yaitu orang yang sudah balik. Wa aklun, dan berakal. Balik dan berakal, wajib berpuasa. Wala yajibu shaum ala sabiyin wa majnunin wa mughma alaih wa sakrani, maka hukumnya tidak wajib berpuasa terhadap anak kecil. Anak kecil tidak wajib puasa. Orang gila tidak wajib puasa. Orang lagi ajak tidak wajib puasa. Orang yang lagi mabuk pun
Ya. Amal kodok adapun kodok puasa, wajib ala sakroni, wajib hukumnya terhadap orang yang mabuk. Sakron mustamfikon, mabuk yang melampaui batas, yang berlebihan. Wal mughma alaihi, dan orang yang ayan, penyakit ayan atau pingsan, mutlakon secara mutlak. Ai sawabun, sama saja, tak ada dinikmati aula. Baik itu pingsan yang disengaja ataupun tidak. Mengalami pingsan yang disengaja. Kira-kira, Bius. Bius ya, sengaja itu berarti. Ini namanya sengaja itu bius ya. Bisa kan bro, nggak ingat apa-apa. Lakin kalau kauli tidak ada, tetapi dia harus segera melaksanakan kodok karena pingsannya melampaui batas yang berlebihan. Wa alam tarofi tidak ada ini, tetapi kalau tidak sengaja pelan-pelan, nggak perlu harus segera dilaksanakan kodok puasanya. Di khilaf sholat ini berbeda lagi dengan sholat. La yajibu alaihi, tidak wajib atasnya kodoknya sholat. Tidakkan muta'adian kalau memang pingsannya itu melampaui batas. Hikmah ini dengan pingsannya atau penyakit ayatnya. Wajibu dan wajib kodok puasa alam majnun terhadap orang yang gila, tindak ta'adi ketika gila itu melebihi batas, melampaui batas, berarti berlebihan gilanya. Ketika itu dia yang menjadi sibuk, maka dunia menjadi wajib dia berpuasa. Wasali Tuhan yang ketiga, ditokotun, kudratun, sanggup, ada kemampuan lisomi untuk berpuasa. Pada yang ibu maka tidak wajib halaman lain ibu terhadap orang yang tidak punya kesanggupan untuk berpuasa. Dikibarin ya karena mungkin sudah tua usianya, ya usia yang sudah tua ini, jadi tidak pakai puasa lagi, tapi bayar apa? Fidyah, ya mun. Aumarodin, atau memang dia dalam keadaan sakit, yubihut tayamumah yang menyebabkan dia boleh bertayamum. Sakit yang parah, pusing-pusing doang, mau bilang mau batuk, hukumnya wajib. Ya, jangan berpuasa karena gara-gara pilek. Ini gara-gara sakit mata, tapi sakit yang menyebabkan dia diperbolehkannya bertayamum. Artinya kata dokter kamu tidak boleh kena air, karena kalau sampai kena air penyakitnya akan menjadi tambah parah. Tidak boleh bertayamum. Ini disamakan dengan hal semacam itu. Walaupun bahan yang keempat daripada 5 perkara syarat-syarat wajibnya puasa ini sihatun, dia berbadan sehat. Fala yajibu ala maridin, maka hukumnya tidak wajib puasa terhadap orang yang sakit. Dia sakitnya sakit benar, sakit yang kalau dia berpuasa bertambah parah penyakitnya. Itu. Qala Syekhul Islam al-marudud in kana mudikon. Sakit itu maksudnya jika memang terus-menerus sakitnya. Kalau takutnya maka dia boleh meninggalkannya. Atau memang terputus-putus. Bentar sakit, bentar sembuh, bentar sakit, bentar sembuh. Ini karena terputus-putus sakitnya. Hah? Udah mau patah di kurang nyambung. Kalau saya Islam bisa ini ya. Wajibah maka boleh orang tersebut tubuh meninggalkan puasa, dia niat tawafus, tapi dia harus niat mengambil rukhsah. Ya,
mengambil keringanan di maradin karena sakit. Dia tuh rumah kamu dororan yuki tayammuman. Dia niatnya mengambil rukhsah, ya keringanan karena sakit. Dia tuh rumah husmu, dia tuh rumah husmu. Dan kalau dia berpuasa akan menjadi bahaya. Dororan dengan bahaya yuki tayammuman yang membolehkan dia bertayamum. Ya. Jadi sakit ini kalau memang tidak membahayakan sakitnya, kalau dia berpuasa, berpuasa. Tapi kalau puasanya bisa membahayakan sakitnya, menambah parah, maka tidak boleh berpuasa. Ya, tapi dia harusnya rukhsah, mengambil keringanan. Wa in talaba ala shabi, dan apabila dia datang lagi ini penyakit terhadap puasa, cuma marah kemudian sakit lagi, ya, sakit, datang lagi sakit. Inkan mujikon, ya misalnya penyakit ini terus menerus, pala hutan niat, maka dia boleh meninggalkan niat. Atau mutakotian, atau memang sakitnya putus, 2 hari sakit, sehari sembuh, sakit lagi, sembuh lagi. Ini namanya mutakotian, putus. Baikkan ayujadu waktu suruh, maka jika memang didapati waktu melaksanakan puasa itu, wala juga, maka dia boleh meninggalkan niat. Wa illa, jika tidak, maka tidak boleh. Lain ada, maka jika penyakit itu balik lagi, artinya kamu wahtaja ila infari dan butuh kepada tidak puasa, artinya mau makan, atau maka dia boleh buka, boleh nggak berpuasa. Kumakolan Zayadi, kemudian berkata Imam Zayadi, wa abdal Azra'i, dan memberikan fatwa Imam Azra'i, akan menggunakan karena mengambil dari sini mana nih? Wa ilah, ya, baik ada. An-Nabi al-Zabul Hasadin, bahwasanya wajib bagi orang-orang yang Hasadin itu yang biasa menangani masa panen, ya, orang-orang yang suka menentang mati itu, atau seumpama mereka. Apa wajib tabdhibul niat, yaitu menginapkan niat. Lailatin, setiap malam, jadi harus menginapkan niat tiap malam. Dia ada contohnya. Semua malah hibau, kemudian orang-orang yang menyusulnya minum daripada mereka masa waktu bisa dilatur, karena ada kesusahan, kepayaan yang sangat yang mendesak. Atau maka dia boleh berbuka puasa. Wa illa kalau tidak masakot, tidak payah yang berlebihan, maka tidak boleh. Ya. Wa qawlisuha, dan yang kelima, iqamatun. Ya, orang yang mungkin penduduk desa, penduduk daerah, wilayah, namanya mungkin, orang yang bermungkin. Wajibahmu tarkusawmi, maka boleh dia meninggalkan puasa bisa paling tawilin karena kepergian yang jauh. Ini yang kita lakukan dengan niat mengambil rukhsah, ya. Jadi niatnya rukhsah, mengambil keringanan. Boleh orang yang bepergian jauh. Fa'in tadarrara bihi, jika memang dia berpuasa itu menjadi mudarat, ya, dengan sebab berpergiannya,
sifat sabarnya ini. Falfitru afdalu, kalaulah memang memudaratkan, menyusahkan sebab kepergiannya itu dia berpuasa, falfitru afdalu, maka berbuka puasa itu boleh makan adalah lebih utama. Wa illa fasaumu afdalu, tapi kalau tidak mudarat, tidak membahayakan kepergiannya, dia berpuasa, maka berpuasa itulah yang lebih utama. Ya. Boleh bepergian. Kalau memang bepergian ini jaraknya jauh dan membuat kelelahan, sehingga kalau dia tidak makan, tidak minum, ini akan mengakibatkan jatuh sakit, boleh makan. Itu lebih utama. Berarti kan disebutkan orang yang ayam kebangkatan tadi ya? Ya, ayam. Segera mengkodok puasanya, tapi tidak mengkodok sholatnya. Ya. Nah ini kan kita sering sekarang ini ada fidyah itu, ada kodok puasa, kodok sholat itu gimana? Ya. Di dalam fidyah itu memang begini. Di dalam agama kita itu memang tidak ada ajaran yang namanya kodok sholat. Tidak ada itu. Ya. Cuma karena memang ulama itu mengambil dari berbagai macam pendapat dari satu imam ke imam lainnya, maka diambillah puasa itu wajib kodok kalau ditinggalkan. Dari situlah jadi kias. Ya, sholat itu diambil dari kodok puasa. Jadi sholat juga dikodok. Mudah-mudahan dengan mengikut kepada puasa, sholat yang ditinggalkan itu juga jadi terbayarkan gitu. Ya, makanya ini sebenarnya tidak ada hukum kalau memang sholat. Tapi ulama tetap mewajibkan kalau memang dia meninggalkan sholat, kapan dia ingat dia segera kodok. Kan begitu. Ya, ya apa kelupaan, apa ketiduran, apa yang sengaja karena sibuk dan lain sebagainya, itu segera kodok kapan waktu dia yang kesempatan. Nah sekarang kalau masalah kodok sholatnya itu ikut kepada puasa, jadinya ikut kepada puasa. Karena puasa itu ada kodoknya, dengan sholat tidak ada. Makanya ulama menggantungkan kodok sholat kepada kodok puasa. Ya. Jadi para ulama juga memang untuk ya termasuk kiai-kiai kita yang sekarang itu pakai kodok sholatnya. Karena itu diceritakan dengan kodok puasanya. Dengan harapan mudah-mudahan dengan rahmat Allah itu sama akan dilunasi dengan bayar umur 3 tersebut. Ya, itu hanya harapan, jadi harapan hanya berupa harapan. Tapi kalau kodok puasa memang ada gitu. Ya, makanya orang perempuan kalau dia menstruasi lagi puasa Ramadan, ini yang wajib dikodok apa? Puasanya, sholatnya? Enggak kan? Nah itu. Makanya tidak ada kodok sholat. Andai kata ada kodok, maka kamu perempuan juga itu ditindak untuk dikodok sholat. Tapi disuruh kodok puasanya. Ya. Itu memang demikian dalam agama. Bila kita tidak penting, mana juga bahwa kalau dia meninggalkan sholat, tiduran atau memang kelupaan, itu harus segera mengkodok sholat. Jangan sampai terlambat, sebab usianya dia tidak tahu apa masih panjang atau pendek. Jadi harus segera mengkodok sholat yang ditinggalkannya. Bahkan ada ulama memang bahwasanya masa-masa yang lalu kita ini tidak pernah ingat dan tidak menghitung berapa banyak sholat yang kita tinggalkan di usia balik, apa di rumah remaja atau mungkin dia lagi bermasalah dan lain sebagainya sehingga sholat terlalu terlantar tidak dikerjakan. Kapan waktu, kapan dia ingat, sebaiknya mengkodok sholat setiap waktu.
Ada yang mengatakan mengkodok sholat itu lebih utama daripada yang sholat sunnah. Mengkodok sholat itu ada yang lebih utama daripada dia sholat sunnah. Ya, ini masalah hukum. Jadi kita ikut saja ya, kodok sholat tidak dalam menyampaikan dia para yang telah meninggal dunia. Tapi juga jangan karena ulama itu menggantungkan harapan mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan diterima. Nanti kita jadi ikut kepada ulama. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Wadhalika, kalau Jayadi dan berkata Imam Jayadi, wadhalika kehidupan kaum masyarakat mendawat dulu di sholatil musafiri qabla fajri. Wadhalika demikian juga di ayuban itu berpisah. Masuk kita apa yang disyaratkan menjaga dulu lewatnya di sholatil musafiri di dalam sholat musafir qabla fajri sebelum datangnya waktu fajar yakinan secara yakin. Kalau lewat lewat maka jika orang itu niat pada waktu malam masa malam kemudian dia pergi wasakan dan ragu-ragu asal kalau qoblal fajr apakah dia pergi atau berangkat itu sebelum waktu fajar atau sesudah fajar dia ragu-ragu lanjutin jika dia tidak boleh tidak boleh apa berbuka puasa tidak boleh berbuka puasa. Wa istasna dan dikecualikan dinamika mungkin bersabar, yaitu berbeda lagi artinya dikecualikan daripada hal tersebut bagi orang yang terus menerus dalam bepergian kagak pernah pulang-pulang bayar gitu ya. Kan kalau bayar menjadi jalan pulang beda dari satu tempat ke tempat lainnya. Begitu juga supir buat ya dari satu tempat ke tempat lainnya jalan-jalan pulang itu gimana ini? Malah itu Allah berfirman maka dia tidak boleh berbuka puasa, dia hukumnya tetap wajib berpuasa karena perginya dia selama-lamanya, artinya selalu pergi, agak pernah pulang ya, selalu pergi. Dia namun karena sesungguhnya puasa yu'addi ila isbatul wujubi bil kulliyah, yaitu melaksanakan atau menyampaikan kepada muridnya kewajiban secara keseluruhan. Wa inna ma yad'alu dan dohirnya jawazul fitri boleh berbuka puasa. Iman bagi orang yang buruk yang mengharapkan iqamatan, yaitu bermukim. Orang yang punya harapan untuk bermukim, bahwa dia bermukim di sana aja dah. Yukdok kemudian dapat dikodok, dia di dalam bermukim itu boleh dikodok kalau dia sudah bermukim. Misalnya dia pergi ke Bali, nginap sampai seminggu, itu namanya bermukim. Kalau harus mungkin dan Imam Suyuti berkata, waktu madahu dan menguatkannya, menjadikan pegangan. Ucapan Imam Suyuti ini saya bukan Romli, yaitu guru kita Imam Romli. Ini masalah puasa ya, memang ini masih masalah yang berkenaan dengan syarat dan wajibnya berpuasa. Jadi syarat-syarat puasa dan wajibnya puasa. Ini besoknya lagi nanti ada hukum berpuasa. Jadi beberapa pertemuan lagi ya. Dua kali lagi kali ya. Kalau akan Al-Fatihah.
Indonesia,